Gurih, wangi ya, apalagi tadi dibakar juga jadi aroma smoky dari nasi bakarnya ini dia berasa. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku mau bikin nasi bakar ayam kemangi ya. Simple bikinnya, nasinya ini kita tinggal cemplung-cemplungin ke rice cooker. Dan juga ini merupakan salah satu hidangan favorit keluarga, termasuk anak-anak. Kalian bisa banget ya bikin versi yang nggak pedas, cocok juga untuk bekal anak sekolah. Nah, tipe nasi bakar yang akan kita bikin ini bukan yang bersambal ya. Aku juga udah pernah bikin yang bersambal, nasi bakar tempe, dan juga beberapa jenis nasi bakar lainnya kalian bisa langsung cek. Dan hari ini aku akan masaknya menggunakan beras premium dari Fortune serta minyak goreng Fortune. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Pertama untuk nasinya, kita akan bikin semacam nasi liwet rice cooker gitu. Jadi nasinya tuh nggak plain ya, dia udah wangi. Ini pastinya kita perlu beras premium dari Fortune. Lalu kita perlu bawang merah, serai, lengkuas, daun salam, cabai merah. Ini opsional, kalau mau masakin anak-anak boleh di skip ya. Air, lalu kaldu ayam bubuk serta margarin. Lalu untuk toppingnya, ini ayam tumis kemangi ya. Aku akan pakai paha ayam file. Kalau kalian mau pakai bagian dada juga boleh, mau dipotong-potong, mau disuir-suir, itu bisa. Dan nanti kita perlu juga jeruk nipis untuk marinasi. Dan bumbu-bumbunya di sini ada bawang putih, bawang merah, tomat. Kalau mau ekstra pedas aku pakai cabai rawit juga dicampur ya, merah sama hijau. Mau pakai salah satu bisa banget. Dan untuk bahan irisnya ada cabai merah, cabai hijau, dan juga daun bawang. Terakhir, karena ini nasi bakar ayam kemangi, pastinya kita akan perlu daun kemangi setengah untuk ditumis, setengah lagi dicampur sama nasi. Oh ya, nggak ketinggalan, kita juga akan perlu daun pisang. Oke, pertama kita akan masak dulu nasinya. Ini tinggal dicemplung-cemplung aja ya. Ini aku udah siapkan beras premium dari Fortune. Beras premium dari Fortune diolah menggunakan teknologi Jepang, putih dan pulen alami tanpa pewarna, pewangi, dan juga pengawet. Lalu kita masukkan airnya. Jangan sampai nasinya benyek ya, nggak akan enak. Untuk takaran lengkap aku udah tulis semuanya di description box. Lalu untuk bawang merah cukup digeprek. Serai juga sama, digeprek. Ini aku mau potong bagi 3. Lengkuas juga ya, digeprek. Terus kita tinggal masukin aja ke rice cookernya juga. Daun salam masuk, lalu cabai boleh utuh, boleh juga dipotek belah 2 kayak gini. Kaldu ayam bubuk kita masukin, dan terakhir margarin. Nah, ini inget ya, kalau kita bikin hidangan nasi rice cooker, kan dikasih topping atau rempah-rempah, itu kalau bisa jangan diaduk. Kadang si topping-toppingnya itu dia mengganggu nasinya buat matang merata gitu. Jadi nanti ada yang udah matang, ada yang masih gigih. Nah, jadi kalau aku suka dia semua di atas aja, nggak masalah, nanti rasanya akan tetap menyatu. Oke, sambil nunggu nasinya matang, ini kita akan persiapan untuk ayam tumis kemangi. Pertama, untuk ayamnya, kita akan kasih jeruk nipis ya. Ini kita peresin aja. Terus garam dan juga merica. Cuman kalau kalian nggak mau marinasi dulu, mau langsung dipotong-potong, dimasak, itu juga boleh. Lalu untuk bawangnya, kalian bisa cincang halus manual, bisa pakai chopper, atau aku akan pakai blender. Bawang putih masuk, bawang merah, cabai rawit. Ini aku campur cabai rawit merah dan hijau. Lalu kita akan blender menggunakan minyak goreng Fortune. Minyak goreng Fortune ini terbuat dari kelapa sawit ya, sehingga smoking point-nya tinggi alias tahan panas. Untuk goreng-goreng juga akan ngebuat gorengan yang kalian bikin lebih renyah. Kalau sudah halus, sekarang kita persiapkan bahan irisnya. Di sini ada daun bawang, aku iris besar-besar ya. Untuk tomat, ini kita iris tipis-tipis. Bisa juga ya kalau kalian mau pakai tomat hijau juga itu cocok. Dan juga cabai merah serta cabai hijau. Oke, sekarang ini kita panaskan wajan dan beri sedikit minyak. Jadi kalau aku bikin tumis-tumisan sambal dan lain-lain, aku lebih suka proteinnya itu udah dimatengin dulu. Cuman kalau kalian mau langsung cemplung-cemplung, semua itu juga nggak masalah ya. Ini paha ayamnya kita akan pensir. Tapi kalau kalian pakai dada ayam, misalnya mau direbus terus disuir-suir, itu juga bisa. Kita perlu masak ayamnya sampai kedua belah sisinya ini kecoklatan. Kenapa aku masak dulu? Yang pasti buat dapetin rasa atau flavor dari ayam itu dia lebih wangi lagi ya. Dan juga ketika nanti dimasak sama bumbu, ayamnya nggak terlalu ngeluarin banyak air.
Kalau sudah, tinggal kita angkat dan juga dipotong-potong kotak-kotak. Ukurannya bebas ya, terserah. Ini masih ada yang belum matang juga nggak masalah karena kita akan masak lagi. Terus kalau udah di wajan yang sama, kita tumis bumbu yang udah kita blender tadi. Jangan lupa menggunakan api kecil, kita tumis secara perlahan supaya nggak bau mentah, dan juga kalau apinya kegedean tuh takutnya gosong ya, nanti malah jadi pahit. Nah kalau udah seperti ini, kita tinggal masukin ayamnya dan juga bahan lainnya. Daun bawang, tomat yang sudah diiris-iris, cabai merah dan juga cabai hijau. Beri bumbu, di sini aku pakai garam, lalu kaldu bubuk ya, ini aku pakai kaldu jamur, kalian bisa pakai penyedap juga, dan gula. Ini kan nasi bakarnya kita nggak akan kukus lagi, jadi langsung dibakar, pastikan memang cabenya dan lain-lain udah cukup matang. Nggak usah sampai terlalu benyek, nggak apa-apa ya. Terakhir, ini matikan api dan kita akan masukkan daun kemangi, diaduk lagi hingga merata. Nasi udah dimasak, ayam udah siap, sekarang kita siapkan daun untuk membungkusnya. Kalau untuk nasi bakar atau pepes yang besar ya, pastikan daun pisangnya ini juga cukup lebar. Kita potong-potong sekitar 25 sentian, cukup lebar ya untuk ngegulung. Dan juga kita akan pakai 2 lapis ya, satunya lagi nggak usah selebar yang tadi. Terus supaya ngebungkusnya gampang, lebih lunak, ini aku mau bakar sebentar daunnya. Tuh sampai daunnya kayak ngeluarin minyak sedikit, terus kita angkat. Ya, sekarang tinggal kita bungkus saja. Pertama di ujung bagian bawah ini kita taruh topping ayamnya tadi. Terus untuk nasinya, ini aku mau campur dengan daun kemangi. Kita aduk rata aja. Dan aku mau cetak pakai mangkok. Ini supaya besarnya antara satu dan nasi bakar lainnya tuh sama. Jadi aku cetak. Kurang lebih resep ini tuh bisa jadi 4-5 nasi bakar. Untuk ngegulungnya ini sebenarnya nggak susah ya. Kita gulung aja, tapi pastikan nasinya ini kita padetin dulu kayak gini. Terus kalau udah, ini kita rapihkan kedua sisinya pakai sendok. Lalu sisi yang satunya tinggal kita sematkan pakai tusuk gigi atau lidi ya. Dan sisi yang satunya lagi sama ya, kita padatkan sebelum kita sematkan pakai tusuk gigi. Dan terakhir tinggal kita panggang, bisa pakai batu, bisa pakai wajan. Pastikan keempat sisinya ini dia terpanggang ya, kebakar, jadi wanginya tuh dapet. Gurih, wangi ya, apalagi tadi dibakar juga, jadi aroma smoky dari nasi bakarnya ini dia berasa ya. Pertama dari tekstur nasinya, dia nggak benyek, cuman padat ya, karena tadi kita bungkusnya kan ditekan. Gurih udah pasti, ada aroma dari margarinnya juga. Untuk ayamnya juga kalian bisa coba ya, tipe yang kayak gini beda sama tipe yang dimasak balado atau cabai merah. Wangi dari bawang-bawangnya dapat, dan dari ayamnya sendiri juga dia pastinya wangi. Oke kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa untuk selalu nyetok di rumah beras premium Fortune dan juga minyak goreng Fortune, rajanya garing. Kalau kalian recook, jangan lupa tag ke @fortunecermat, @devinahermawan, dan @devispantry di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini nasi bakar favorit kalian kayak apa. Stay tune terus and see you in the next video.